saat ini. Selamat jumpa lagi dengan karakter YouTube saya, Catur Yudi Haryanto. Di channel ini untuk berikutnya saya konsentrasi untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana karakteristik Lombok ini sendiri, dari nanti awal bagaimana mencari bibit, kemudian sampai dengan penanaman, pemeliharaan, kemudian panen, masa panen. Nah, dalam video yang pertama ini saya secara pribadi langsung berbagi melalui video sederhana. Yang penting pengalaman ini bisa terbagikan kepada siapapun, karena siapa tahu di antara para pengusaha Lombok, petani Lombok, dan teman-teman yang sudah lebih dulu punya pengalaman berbagi akhirnya tentang bagaimana Lombok ini ditanam sampai dengan berbuah. Dan pada saat ini saya menyampaikan, saya juga ingin berbagi kepada rekan-rekan dimanapun berada. Dan di sini akan ada penjelasan secara langsung dengan bahasa Indonesia, tetapi nanti di deskripsi saya usahakan dengan bahasa Inggris ya. Jadi penjelasannya dengan bahasa Indonesia yang mungkin akan mempermudah yang sudah mengenal bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggris kita akan berikan poin-poinnya secara khusus untuk disampaikan. Dan ini akan menjadi pengalaman baru mungkin bagi siapapun ya teman-teman, dan juga bagi orang-orang yang menyukai tanaman Lombok ini. Dan mungkin juga kita akan mengenalkan tanaman-tanaman lain setelah semua tersampaikan, karena materi ini bisa cukup panjang dalam arti mungkin beberapa video akan saya sampaikan secara sederhana, dan saya tidak menggunakan editing terlalu kuat. Yang penting apa yang saya inginkan, berbagi pengalaman tentang menanam cabai ini akan tersampaikan. Dalam gambar ini kita mengenali karakternya ya. Yang pertama kali, selamat jumpa sekali lagi di channel @Catur Yudi Haryanto. Nah, saudara-saudara lihat di YouTube, nanti juga saya cantumkan IG dan sebagainya. Saudara bisa japri ke saya kalau memungkinkan ada pertanyaan, karena ini cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang sudah pada umumnya. Saya menanam ini, karakter ini sangat membantu dikala situasi kontur tanah atau geologi ya, tentang tanah itu atau apapun itu sebutannya, tidak memungkinkan ditanami, dan ini bisa dikembangkan ke sana. Ini yang pertama, kita melihat gambaran tentang Lombok ya. Ini misalkan Lombok yang sudah tumbuh. Nah, yang pertama kita lihat dari bawah bahwa Lombok ini sebenarnya punya akar tunjang. Ya, sebenarnya punya akar tunjang, tetapi dia tetap berkarakter akar serabut. Kemudian tumbuh. Nah, sedemikian rupa ini sebenarnya kalau penanamannya itu benar secara dari awalnya, tanaman ini akan lebih berusia dari 3 tahun lebih ya, bisa 3 tahun lebih. Tetapi dengan penanaman yang sudah terjadi selama ini mungkin 1 tahun sudah mati. Nah, ini kita mengenali karakternya. Yang pertama, akar serabut. Otomatis kalau akar serabut itu membutuhkan tanah yang dingin dan dia punya akar tunjang, otomatis juga dipersiapkan tanah yang gembur ya, yang gembur untuk menunjang kehidupannya. Nah, ini saudara-saudara pada awalnya karakter daripada Lombok. Jadi akar serabut punya akar tunjang kecil ke bawah untuk menopang kehidupannya secara keseluruhan, jadi untuk tegaknya dan sebagainya. Nah, video kali ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin akan berlanjut ke video-video selanjutnya, karena ini kita mengenal karakter dulu. Dia tumbuh bisa lebih dari 1 tahun, itu yang perlu dipahami. Dia bisa tumbuh lebih dari 1 tahun dan bahkan 2 tahun jika pemeliharaannya benar, itu memungkinkan. Dan itu karakter pertama tentang usia. Karakter yang kedua tentang akar. Akarnya dia serabut, akar tunjang, otomatis kita menyediakan media yang sangat
sangat empuk ya bahasanya, itu tidak keras tetapi dingin, karena ini akar serabut butuh perlindungan secara khusus, butuh proses secara khusus di akar ini. Nah, jadi mengingat usianya yang panjang dan akar serabut, kita perlu teknik-teknik khusus yang dikembangkan untuk proses daripada pemeliharaan dari awal sampai dengan nanti masa panen. Ada teknik-teknik khusus. Yang kedua, mengingat ini akar serabut, sekali tanam tubuh itu kalau bisa tidak tidak goyang sampai dengan ke akarnya. Nah, ini karakter karena serabut. Jadi gimana caranya suatu ketika kita menanam, akar ini tidak goyang jika batang tubuh yang utama ini goyang. Entah itu tersentuh angin, entah itu pada saat pemeliharaan tersentuh, boleh tersentuh, tetapi akar ini jangan sampai bergoyang, karena dia akar serabut otomatis akan mempengaruhi secara cepat kehidupan daripada lombok ini sendiri. Ya, di medan manapun, di situasi tanah seperti apapun, yang penting karakter akar serabut ini harus terlindungi. Bagaimana supaya akar ini tidak goyang pada saat batang utamanya itu goyang, entah tersentuh oleh apapun. Nah, kemudian yang lain-lain, karena ini berbicara menanam, berbicara memelihara, dan berbicara masa panen, saya tidak akan menyampaikan tentang sakit penyakit di tumbuhan itu sendiri. Nanti di periode berikutnya mungkin kita akan sampaikan di video-video selanjutnya, tetapi saat ini kita mengenal karakter yang sedemikian. Dia punya akar serabut, otomatis punya kelemahan tertentu, butuh tanah tertentu, media tertentu, dan kita sudah tahu usianya di atas 1 tahun. Apakah mungkin? Mungkin, itu jika pemeliharaannya benar. Dan dalam video saat ini saya menyampaikan judul di situ sangat menantang sekali. Sekali tanam kita panen berulang kali, ya. Sekali tanam kita panen berulang kali. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, dalam video pertama ini makanya kita mengenali karakternya sedemikian rupa, dan pada saat nanti kita akan sampaikan ke video-video berikutnya, karena ini akan cukup panjang, memakan waktu. Dan pada kesempatan hari ini, terima kasih yang sudah menonton. Kita mengenali dulu karakternya, baru nanti di video berikutnya kita akan sampaikan materi berikutnya sesuai dengan pengalaman saya pribadi secara detail. Sampai dengan sekarang pun kita juga masih berusaha untuk menanam di situasi panas yang luar biasa, ya, panas di luar biasa. Dari bulan Juli itu sudah beberapa kali uji coba karena medan panas, kita uji coba, dan sekarang dari 50 sekarang masih ada tumbuh sekitar 30. Kita memperhatikan lagi, mempelajari tanahnya dan sebagainya untuk menemukan kenapa dalam suhu sedemikian rupa tidak bisa tumbuh dengan baik. Kenapa yang lain bisa tumbuh dengan baik? Nah, ini nanti permasalahan-permasalahan ini akan kita jawab di video-video berikutnya. Sementara kita mengenali karakter pertama, usianya dia bisa di atas 1 tahun, kemudian karakter daripada akarnya seperti itu, bagaimana kita melindungi supaya dia nanti tumbuh tanpa gangguan yang sangat berarti. Terima kasih, kita ketemu lagi. Saya berharap ini akan menjadi awal yang baik untuk saudara-saudara mengenali dan ya mungkin suatu ketika ingin menanam lombok. Ada teknik yang sekarang ini sangat berbeda, ya, nanti saya sampaikan dengan teman-teman yang lain sangat berbeda. Terima kasih, salam sejahtera dan sukses untuk semuanya. Semua doa-doa terkabulkan dan hidup dengan aman, damai.